Halo pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Kayaknya malam minggu nanti ini bakal jadi salah satu malam minggu terindah. Karena apa? Karena bakal dimulainya babak 16 besar Euro 2024. Kira-kira tim kalian ini ada yang lolos ya nih ke babak 16 besar Euro. Sebelum kita bahas pertandingan-pertandingan di babak 16 besar Euro dan prediksinya, kita sedikit kilas balik di babak penyisihan grup nih ya kan. Menurut gue sih di babak penyisihan grup kemarin nggak terlalu banyak kejutan. Ada beberapa tim yang menurut gue sih menjadi kejutan ya di babak penyisihan grup kemarin. Di antaranya yang pertama Georgia di grup F di pertandingan terakhir bisa ngalahin Portugal dan bisa lolos ke babak berikutnya dengan status peringkat 3 terbaik. Menurut gue ini cukup mengejutkan ya, karena Georgia kan bisa dibilang kalau nggak salah dia pertandingan perdananya di Euro ya, baru pertama kali ikut Euro dan bisa langsung lolos ke babak 16 besar ngalahin Portugal lah gitu kan di pertandingan terakhir grup F. Yang berikutnya Rumania, nih Rumania di grup E yang bisa dibilang nih grup satu-satunya grup yang tampil sangat ketat karena antara peringkat 1 sampai peringkat 4 poinnya sama-sama 4 dan Rumania ada di puncak klasmen mengangkangi Belgia yang ada di peringkat 2. Ini juga cukup mengejutkan menurut gue ya. Menurut gue sih dengan skuad Rumania yang sekarang ini Rumania lebih cocoknya lolos dengan peringkat 3 terbaik, tapi Rumania membuktikan kalau dia ini bisa jadi pemimpin klasmen grup E dengan poin 4, di bawahnya Belgia juga 4 ya kan. Dan Rumania lolos ke babak 16 besar. Sekarang yuk kita bahas yuk pertandingan di babak 16 besar Euro 2024 yang bakal dimulai besok nih malam Minggu. Yang pertama ada pertandingan Swiss lawan Italia. Menurut gua sih ya, ini antara kekuatan Swiss sama Italia di babak 16 besar nanti, terutama di Euro kali ini bisa bilang cukup berimbang ya, biarpun Italia statusnya juara bertahan Euro 2020, tapi ngeliat permainan Italia di babak penyisihan grup, apalagi di pertandingan terakhir lawan Kroasia, Italia cuma bisa bermain imbang 1-1 lewat gol menit injury time dari Italia tuh. Di detik-detik terakhir Italia bisa nyamain skor dan nyetak gol ke gawang Kroasia. Dan Swiss cukup, gue bilang sih cukup oke performanya di babak penyisihan grup kemarin ya. Bergabung di grup A bersama Jerman, ini bisa dibilang Swiss tak terkalahkan. Dari 3 pertandingan menang sekali, serinya 2 kali, poinnya 5 di bawah Jerman yang punya poin 7. Sementara Italia di babak penyisihan grup poinnya cuma 4, berarti agak tinggian Swiss 1 poin di babak penyisihan grup nih. Ini juga bisa jadi gambaran nih. Dan gue prediksi Swiss bakal bisa tampil mengejutkan di babak 16 besar nanti. Asal Swiss berani main kalau Jerman kemarin tuh, berani main dengan nggak main low block dan bisa memainkan permainan cepat dan bisa berani main pressing tinggi. Italia kalau udah lawannya main pressing tinggi, Italia tuh cenderung menunggu bola di daerah pertahanan sendiri alias main low block. Kalau Italia bisa terkondisikan kayak gitu, gue optimis Swiss bisa menang dengan skor tipis 1-0 lawan Italia. Yang berikutnya ada tuan rumah dong, tentunya Jerman lawan Denmark. Ya bisa dibilang Jerman di Euro kali ini tampil nggak mengejutkan, tapi dari gaya permainan bisa dibilang nih oke loh. Karena kita tahu dong Jerman di setiap turnamen yang diikuti dia bisa dibilang nih tim yang telat panas atau lama panas, tapi di bawah pelatih yang sekarang nih Nagelsmann bisa dibilang Jerman langsung tancap gas sejak partai perdananya. Terbukti Jerman nggak terkalahkan juga di grup A dengan poin 7. Dan hebatnya lagi pemain tengah Jerman yang bakal pensiun setelah Euro, Toni Kroos di Euro kali ini di babak penyisihan grup dia jadi pemain tengah yang memiliki asis paling banyak nih sepanjang babak penyisihan grup dengan total 326 asis dan akurasi umpannya di atas 90%. Ini modal sangat-sangat berharga buat Jerman untuk mengarungi babak 16 besar dan gue optimis Jerman bakal bisa menang lawan Denmark di babak 16 besar nanti ya. Skornya kalau gue prediksi berapa ya? 2-1 udah cukup sih buat Jerman. 2-1 atau 2-0 dengan catatan biarpun Jerman di pertandingan terakhir tuh lawan Swiss penyerangnya agak sulit untuk membongkar pertahanan Swiss, tapi Jerman masih punya super sub yaitu Füllkrug yang bisa diandelin ketika nanti kayak Havertz buntu di pertandingan babak 16 besar. Yuk lanjut ke pertandingan berikutnya, ada England alias Inggris lawan Slovakia. Nggak, Inggris bisa dibilang di Euro kali ini pasti banyak mendapatkan kritikan keras dari netizen dan pecinta Inggris nih. Karena apa? Permainan Inggris di bawah Gareth Southgate ini beda banget. Maksudnya beda ya, beda sama ekspektasi dari netizen ataupun pecinta sepak bola khususnya pendukung Inggris nih, karena dengan komposisi pemain yang dibawa sama Southgate di Euro kali ini harusnya Inggris bisa tampil jauh lebih oke lagi dibandingin performanya di babak penyisihan grup kemarin ya kan. Inggris punya striker setajam Harry Kane, tapi Harry Kane ternyata di Euro kali ini tampil agak sedikit wise ya. Karena apa? Karena dia nggak mau ria alias pamer ketajaman. Terbukti Harry Kane di Euro sepanjang babak penyisihan grup kemarin, Harry Kane yang masuk ke dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara.
Inggris juga di tengahnya menyala banget, ada Declan Rice, ada Trent Alexander-Arnold yang dicoba sebagai DMF, terus juga backnya juga oke-oke banget, tapi sayang banget Southgate belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya di babak penyisihan grup kemarin. Dan lawan Slovakia nanti babak 16 besar, biarpun Inggris agak bapuk, gue sih masih optimis Inggris bisa lolos dengan skor-skor ya 1-0 udah cukup lah buat Inggris lolos ke babak berikutnya. Berikutnya ada Spanyol versus Georgia. Spanyol di grupnya ini bisa dibilang dia bukan di grupnya, di penyisihan grup sepanjang Euro kemarin, jadi satu-satunya tim yang bisa meraih poin sempurna, yaitu 9, alias nggak terkalahkan sepanjang babak penyisihan grup, bahkan clean sheet lagi ya kan, lawan Georgia yang tampil mengejutkan lawan Portugal di babak partai terakhir penyisihan grup kemarin. Ya gue sih optimis Spanyol masih bisa menang dengan skor 2-0 atau 3-1 lah ya. Berikutnya ada Prancis sama Belgia. Ini juga Prancis di luar ekspektasi sih menurut gue ya, performanya di babak penyisihan grup. Karena apa? Di sepanjang babak penyisihan grup Prancis cuma bisa bikin 2 gol. 1 gol lewat titik putih Mbappe lawan Polandia tuh di partai terakhir kemarin penyisihan grup. Ditambah lagi yang 1 golnya lagi itu terbikin karena diciptakan karena gol bunuh diri dari lawannya tuh di partai perdana kalau nggak salah. Ini jadi catatan khusus buat Prancis kalau mau bisa melaju sejauh mungkin di Euro kali ini. Perbaiki performa di babak 16 besar nanti lawan Belgia, karena Belgia ini nggak kaleng-kaleng loh performanya, biarpun di babak penyisihan grup jadi runner up doang, tapi Belgia biarpun kurang konsisten permainannya, tapi dari pertandingan ke pertandingan ini dia cukup cepat untuk memperbaiki permainannya. Kalau Prancis bisa main ofensif sejak kick off pertama di babak 16 besar nanti, dan Mbappe bisa oke performanya, ditambah lini tengahnya juga konsisten kayak Kante, terus kayak Rebiot, terus kayak Griezmann, bisa ngurangi sisi serakahnya. Gue yakin banget nih Prancis bisa menang lawan Belgia nanti di babak 16 besar. Skornya kalau disuruh prediksi berapa ya? 1-0 udah cukup buat Prancis lolos ke babak perempat final. Berikutnya ada siapa? Ada Portugal lawan Slovenia. Ya bisa dibilang ini Portugal di babak penyisihan grup kemarin ya, biarpun jadi pemuncak klasemen, tapi Portugal masih punya agak sedikit kekurangan, yaitu komposisi mainnya antara cadangan sama pemain intinya ini agak jomplang menurut gua ya di beberapa sisi. Dan Portugal ini pertahanannya masih ketergantungan sama sosok Mbappe dan Ruben Dias. Terbukti lawan Georgia kemarin ketika 2 pemain ini dicadangin, si Portugal agak kedodoran di lini pertahanannya, dan terbukti bisa dibobol lebih dari 1 gol lawan Georgia kemarin. Portugal, gue masih optimis Portugal masih bisa menang lawan Slovenia, karena ya satu faktor CR7 yang bisa dibilang ini mungkin bisa jadi ajang Euro terakhir dia. Yang kedua pasti CR7 masih ngejar rekor-rekor lainnya di Euro kali ini. Dia mungkin mau jadi pemain Portugal bisa juara Euro 2 kali sepanjang karirnya. Tahun 2016 sudah, dan 2024 kayaknya Ronaldo bakal pol-polan nih untuk meraih trofi keduanya bersama Portugal di ajang Euro nih ya kan. Dan gue optimis Portugal bakal lolos ke babak 16 besar dengan menang 2-0 udah cukup lah buat Portugal untuk lolos ke babak perempat final. Berikutnya ada Rumania lawan Belanda. Rumania juga, nih 2 tim cukup mengejutkan nih. Rumania mengejutkan karena bisa jadi pemuncak klasemen grup E. Belanda juga cukup mengejutkan karena di partai terakhir bisa takluk ternyata ya, karena permainannya sangat-sangat di luar ekspektasi. Dan Belanda lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik. Sedih sih, tapi ya tim kelas Belanda gitu loh. Tapi ya namanya Belanda, tetap Belanda. Tradisinya di ajang Euro ini kuat banget, dan Belanda gue optimis di babak 16 besar nanti, biarpun ketemunya tim Rumania yang cukup mengejutkan, Belanda masih bakal potensi menang dengan skor 2-1. Berikut, yang terakhir ini ada partai yang cukup menarik juga nih, Austria versus Turki. Austria juga ya bisa dibilang lolos dengan status cukup mentereng ya, karena sebagai statusnya juara grup, bisa melewati kekuatan kayak macam Belanda, kayak Prancis. Ini dia bisa jadi puncak klasemen di atas Prancis dan Belanda. Bahkan Belanda bisa dikalahin sama Austria di pertandingan terakhir babak penyisihan grup kemarin, dan Austria ketemu lawan sekelas Turki. Bisa sih Austria menang, ada potensi Austria menang, tapi menurut gua sih Turki lebih besar peluangnya untuk lolos ke babak perempat final nanti. Karena apa? Turki punya main sekelas Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, biarpun nyerangnya kadang ngegemesin ya, tapi menurut gua kalau kedua pemain tengah ini, Arda Güler dan Hakan, bisa main dari sejak kick off pertama dan tampil oke, ditambah lagi performa lini belakangnya nggak angin-anginan alias konsisten dari sejak kick off pertama nanti, ditambah lagi performa kipernya bisa menyala, gue optimis banget nih Turki bakal bisa menang lawan Austria nanti di babak 16 besar. Skornya tipis-tipis saja guys, 2-3 udah cukup kok buat Turki lolos ke perempat final.
Nah, netizen punya prediksi lainnya nih. Kalau punya prediksi lain, tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube gua karena gua bakal ngisi konten-konten gua dengan Pundit Abangan. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak guys. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.